Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sedikit kesempatan kita akan bincang tentang bangga bersama Al-Qur'an. Yang kita maksud bangga di sini dalam arti tawadu, syukur, karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita sekalian menjadi hamba-hamba yang paham Al-Qur'an. Jadi makna bangga sangat jauh dari takabur sebagaimana orang berbangga-bangga, tapi bangga dalam arti positif. Ini mungkin bisa diistilahkan dengan istilah iman. Seseorang harus merasa tinggi karena keimanannya. Tinggi dalam arti syukur, tinggi dalam arti tawadu, jauh dari kesombongan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Di penghujung ayat dikatakan wa antum a'laun. Kalian paling tinggi kalau kalian mukmin. Maka menjadi mukmin, apalagi mukmin, penghafal Al-Quran harus bangga. Pada surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala mempertegas, "Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira, sebab itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Saya lebih sering memaknai falyafrahu, tak sekedar berbahagia, tapi bangga. Nah, saya katakan falyafrahu, hendaklah kalian bangga, tak sekedar hendaklah kalian bahagia. Ya, jadi ada bahagia, di atasnya lagi, lebihnya lagi adalah bangga. Ini relevansinya adalah surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat 76. Kisah tentang Qarun dengan segala kekayaan dunianya, ya, kemudian tentang Qarun ada kalimat la tafrah, jangan bangga. Maka falyafrahu artinya berbanggalah. Nah, kepada tentang Al-Quran, tentang Islam, kita supaya bangga. Tetapi tentang harta, la tafrah, jangan bangga. Maka marilah kita bangga dengan Al-Quran. Bangga menjadi hafidh Quran. Bangga menjadi hamalatul Quran. Kenapa bangga? Karena itu satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yang tiada tara besarnya. Dunia akhirat Allah akan berikan kemuliaan, ya, kepada hamba-hamba yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka Rasul katakan khairukum, yang terbaik di antara kalian, man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Orang yang mengajarkan Al-Quran menjadi orang-orang terbaik karena Al-Quran itu kalamullah yang maha mulia. Al-Quran itu dibawa oleh Nabi yang paling mulia. Ya, diajarkan oleh Nabi yang paling mulia. Al-Quran itu diturunkan pada bulan yang paling mulia. Al-Quran itu diturunkan pada malam yang paling mulia. Al-Quran kalamullah yang maha mulia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia. Diturunkan pada Ramadan, bulan yang paling mulia. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Maknanya ketika itu semuanya ada pada kita, kita terbawa mulia. Jadi Al-Quran ini memuliakan. Lihat bagaimana para hafid cilik. Walaupun mereka difabel, mereka cacat. Karena mereka ini hafal Quran, dimuliakan. Bahkan ada ulama besar, saking ingin memuliakan ahlul Quran, walaupun hafid cilik yang cacat, tak sekedar dicium tangannya, dicium kakinya. Ini ekspresi penghargaan, penghormatan kepada para penghafal Quran. Kemudian mereka dapat fasilitas yang luar biasa, umroh, haji, ketemu dengan para tokoh-tokoh muslim di dunia karena Al-Quran. Kalau bukan karena Al-Quran, tidak mungkin seperti itu. Itu baru di dunia. Nah, di akhirat ternyata
surga yang didapat oleh para hafid Quran itu beda dengan surga pada umumnya. Sehingga dikatakan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran, pada penghafal Quran, iqra wartaqi warattil. Iqra, bacalah, wartaqi, lalu naiklah tingkat surgamu, warattil, baca dengan tartil. Iqra wartaqi warattil fa inna manzilataka, ya, dunia, ya, ikra wartaki warotil, bacalah, kemudian naiklah peringkat surgamu, kemudian bacalah dengan tartil. Fa inna mangzilataka, sesungguhnya mangzilahmu, kedudukanmu, inda akhir ayatin takra'u biha, di akhir ayat yang kamu baca. Maknanya para ahlul jannah nanti itu diperintahkan untuk membaca, menghafal Quran. Setelah selesai, tingkat surganya naik. Naik peringkat berikutnya, suruh baca lagi, mampu lagi, naik lagi. Ya, suruh menghafal lagi, baca lagi, bisa naik lagi. Demikian, maka surga seseorang di akhirat pun sangat dipengaruhi oleh Al-Quran yang dihafal. Karena itulah, mari sekali lagi bangga dengan Al-Quran, dalam arti kita bersyukur menjadi hamba-hamba yang oleh Allah dikaruniai mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jika itu yang kita mau, maka PPTQ Baitul Hikmah Sukoharjo masih membuka pendaftaran untuk para mahasantri lulusan SMA, aliyah, pondok, dan yang sederajat untuk dididik menjadi penghafal Al-Quran. Ma'had Ali Baitul Hikmah sudah kerjasama dengan Institut Islam Mambauk Ulum Surakarta, sehingga para santri yang terdaftar sekaligus adalah ya santri, ya mahasiswa, maka nanti lulus dari pondok, insya Allah meraih gelar sarjana S1, strata 1, sekaligus insya Allah menjadi penghafal Al-Quran. Mari Ibu, Bapak, kita daftarkan putra-putri kita ke Ma'had Ali Baitul Hikmah, mudah-mudahan menjadi sarjana yang hafal Al-Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.